Alhamdulillah dompet gua langsung sobek lagi dari hasil galbay di aplikasi pinjol ilegal ini, dan tentunya saudaranya lumayan banyak. Kalian bebas ngajuin di jam berapapun, dan aplikasi ini tentunya lagi ramai pencairan dan juga lagi naik daunnya untuk saat ini. Bebas digalbay tanpa DC lapangan, bisa digonik dan juga nggak usah dibayar. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan juga tetap kuat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Dan semoga kalian terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal, yang dimana aplikasi ini adalah saudara dari aplikasi yang pernah gue bahas sebelumnya ya. Ntar gue akan kasih tahu aplikasinya apa. Dan juga sebelum kita lanjut ke aplikasinya, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada jebol dompet kalian? Udah pada sobek kantong kalian? Ataukah masih di autol, atau masih digantung, atau masih kena prank dari aplikasi pinjol ilegal ya? Dan tentunya karena aplikasi ini masih ilegal ya, bebas kalian mau galbaikan dan juga mau kalian rawat juga terserah dari kalian ya. Namun tentunya yang harus kalian persiapkan ya pastinya amankan data kalian terlebih dahulu. Jangan asal langsung mengajukan juga ya. Dan di aplikasi ini cukup menggunakan rekening dan juga KTP. Untuk penggunaan apakah bisa data busuk atau enggak, gua masih cari tahu ya, soalnya gua pengen ngajuin lagi di saudaranya nanti. Dan untuk di aplikasi ini pastinya tanpa DC lapangan. Jadi jika lo kalian misalkan galbay, itu nggak akan ada DC lapangan yang datang ke kalian ya. Dan juga nggak akan ada tanda tangan digital ataupun biasanya untuk proses verifikasi telepon ya. Dan di sini kalau cair ya cair aja gitu ya, tanpa ada notifikasi biasanya ya. Dan tentunya itu tergantung juga ya, kadang tiap orang itu berbeda ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya setelah dicairkan sebenarnya di sini limitnya hanya 1 juta rupiah saja. Dan kalian bisa lihat di sini gua udah galbay selama kurang lebih 30 sampai dengan 35 harian ya. Dan di sini untuk jumlah dendanya sudah mencapai 1.200.000. Jadi yang total tagihan plus tambah denda ini 2 juta rupiah. Dan di sini cicilan pertama sebenarnya jatuh tempo pada tanggal 27 bulan 5 2021 ya. Namun ya gua langsung galbayin saya, soalnya untuk di aplikasi ini kata orang masih sulit untuk perawatannya ya. Dan tentunya walaupun memang dia mempunyai saudara dari aplikasi ini, tetapi ya saudaranya juga masih dikit banget ya teman-teman, dan belum worth it untuk dirawat. Nah makanya gue langsung galbaikan saja, apalagi limitnya kemarin ini juga lumayan gede ya, 1 juta rupiah. Dan ya lumayan sih, nanti kalau pengen rawat nanti ajukan lagi aja ya dengan menggunakan data galbay ataupun data fake yang dibuat di jasa pembuatan amunisi pinjol, ataupun mungkin data yang fresh ya. Namun tergantung juga sih, lihat sikon juga ya teman-teman. Nah dan di aplikasi ini tentunya setelah beberapa bulan galbay nggak ada DC lapangan yang datang, dan malahan ya DC-nya hanya ngomel-ngomel doang melalui handphone dan lain-lain. Dan ya palingan hanya sekitaran sebulanan aja kok ya teman-teman. Dan di aplikasi ini bebas kalian mau galbaikan, dan juga untuk di aplikasinya nggak menggunakan banyak amunisi ya. Jadi cukup dengan rekening dan juga KTP pribadi saja. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya saja. Nah ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Saldo Top. Dan untuk aplikasi Saldo Top ini mungkin kalian masih pada asing banget dengan aplikasinya. Dan memang aplikasi ini kemarin itu nggak terlalu ramai diajukan karena untuk limitnya juga nggak terlalu banyak. Tetapi ternyata dia ini adalah saudara dari aplikasi yang gua bahas sebelumnya yaitu Tunaigo. Dan ini kalian bisa lihat dari tampilan logonya saja ini sama banget, dan ini kode OTP-nya yaitu Taipan Kota. Nah, jadi dia ini saudara. Namun gua nggak tahu apakah bisa ngajuin dengan menggunakan data busuk di aplikasi saudaranya ini atau gimana ya teman-teman. Kalau kalian mengetahui bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Soalnya gua juga baru pertama kali ingin merawat ya. Namun tentunya nggak merawat dengan pengajuan yang ini ya teman-teman. Soalnya ini udah galbay. Kalaupun misalnya dipaksakan untuk merawat
pastinya nggak akan bisa ya teman, karena pasti jika kita bayarkan ini, itu akun kita akan langsung diblokir, soalnya udah galbay ya, dan juga udah jatuh tempo. Nah, untuk di aplikasi ini kalian bisa gaskan di saudara lainnya, entah dari Tunaigo ke saldo top, ataupun dari saldo top ke Tunaigo, ataupun dari aplikasi kedua ini ke aplikasi saudara lainnya, itu bebas ya. Dan tentunya kalian kesempatan cair juga sih sebenarnya kalau bisa ngajuin di saudara lainnya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Saldo Top, pinjaman tunai dana online cepat dari Cahaya Berkah Panen. Dan untuk aplikasi ini dia ilegal dan tidak terdaftar di OJK, dan kalian bebas mau galbaikan, gak usah dibayar. Dan tentunya untuk di aplikasinya kalian bisa dapatkan melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Dan simpel banget ya teman-teman, tinggal klik linknya dan langsung download deh itu. Dan untuk aplikasi ini dia katakan di sini ada updatean terbaru pada 12 Desember 2020. Namun mungkin belum ada orang yang pernah merawat di aplikasi ini atau gimana ya. Tetapi siapa tahu kalian sudah pernah mendownload aplikasinya terus nggak diajuin, hanya ingin mendapatkan kode undangan ya. Pastikan kalau kalian pengen ngajuin dulu, kalian update terlebih dahulu untuk aplikasi ini ya. Karena memang untuk aplikasinya masih jelek banget, tentunya masih banyak bug dari aplikasinya. Dan di sini kalian bisa lihat dia baru mencapai 100.000 download dengan rating 4,2, ulasannya 7.000 ulasan. Dan di sini kalau kita melihat dari brosur aplikasinya ya nggak ada yang spesial sih, hanya gini-gini doang, dan tentunya masih jelek banget. Apalagi ulasan-ulasannya tentunya biasanya banyak yang negatif ya, namanya juga aplikasi pinjol ilegal. Jadi saran saya, kalau kalian memang pengen meminjam di aplikasi ini, sebelum kalian meminjam, cari tahu dulu apa perbedaan pinjol legal dan ilegal, cari tahu dulu resiko-resikonya, dan pastinya di aplikasi ini sebar data. Nah, ini kalian bisa lihat ulasan-ulasan agar kalian bisa membandingkan aplikasi ini dengan pinjol lainnya, dan juga agar bisa kalian jadikan bahan acuan terlebih dahulu. Nah, untuk di aplikasi ini dia memiliki produk peminjaman, itu dia katakan 2 juta rupiah hingga dengan 20 juta rupiah. Kemudian lama peminjamannya mulai dari 91 hari hingga dengan 120 hari, maksimal APR-nya 14% per tahun, dan lain-lain ya. Namun kita nggak usah bahas terlalu lama karena di sini biasanya pancingan doang ya. Jadi jangan asal ngajuin saja di aplikasi ini ya, karena tentunya mempunyai resiko tersendiri. Dan untuk di aplikasi ini dia nggak menampilkan apa saja persyaratannya ya, dan memang kalau pinjol ilegal tuh dari segi detailnya jelek, kemudian juga untuk penjelasannya juga nggak terlalu bagus ya, beda halnya dengan di pinjol yang legal. Nah, untuk di aplikasi ini tentunya dia dirilis sejak 18 Mei 2020. Nah, buat kalian yang mungkin sudah pernah meminjam, itu pasti udah pernah tahu aplikasi ini ya. Dan memang aplikasi ini udah lama juga, dia lebih dulu daripada aplikasi Tunaigo yang tadi saya bahas ya. Dan untuk di aplikasi ini sih kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya, nggak usah berlama-lama. Dan ini dia tampilan awal dari aplikasi Tunaigo, aplikasi Saldo Top maksud gua. Dan untuk di aplikasi ini hanya seperti ini, nggak ada yang spesial ya, dan ya memang masih jelek banget untuk aplikasi ini ya. Dan di sini dia katakan pinjamannya fleksibel hingga 10 juta rupiah, namun tentunya ya jangan terpancing dengan seperti ini ya, namanya juga pinjol ilegal. Kemudian di sini untuk pengajuan peminjamannya tekan saja ajukan di sini. Nah, untuk pengisiannya sama seperti aplikasi pinjol Tunaigo ya, ini nggak ada berbeda, namanya juga saudara. Di sini kalian bisa isikan misalkan namanya Agus. Kemudian NIK-nya kalian masukkan misalkan 0723, kemudian 04, kemudian tanggal lahir lagi. Setelah itu kalian masukkan di sini untuk nomor terakhirnya ataupun posisi kalian dalam kartu keluarga. Nah, ini kita masukkan. Kemudian nomor WA-nya. Nah, saran saya jangan memasukkan nomor WA pribadi jikalau kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, karena tentunya dia menyebar data dan bisa mengakses handphone kita ya. Kalaupun kalian menggunakan akun kedua atau akun ketiga, pastikan jangan dalam satu handphone, karena ada beberapa orang juga itu yang menggunakan akun cloningan ya teman-teman. Nah, sama saja sih sebenarnya ya, kalau kalian menggunakan akun cloningan tapi akun cloningannya itu masih dalam satu handphone, ya itu tetap bisa mereka akses ya. Minimal kalian akun yang kalian masukkan di pengajuan itu ataupun nomor WA-nya jangan berada di handphone yang memang kalian pergunakan untuk keperluan pribadi. Sebenarnya bisa, tetapi data-datanya amankan terlebih dahulu ya. Jangan asal mengajukan saja, karena dia bisa mengakses dan menyebar data kalian jikalau kalian sudah japo. Nah, di sini kita masukkan dulu nomor WA-nya.
Kemudian ada jenis kelamin, tanggal lahirnya di sini kita pilih saja. Setelah itu pendidikannya apa, di sini kalian tinggikan saja ya, misalkan S1. Pekerjaannya apa, di sini bisa pilih banyak banget. Nah, di sini kita coba pilih untuk buruh saja ya. Kemudian status perkawinan apa, kemudian anak, dan di sini anaknya berapa, misalkan belum ada. Nah, sini kita tekan selanjutnya dan kita akan diarahkan untuk ke sertifikasi yang kedua. Nah, ini mereka bisa mengakses lokasi kita ya, teman-teman. Nah, di sini kita nah di sini ketika kalian izinkan saat itu juga data kalian itu mereka bisa akses. Jadi saran saya amankan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kontak kita juga ya, teman-teman. Nah, kemudian media. Nah, jadi ini salah satu yang memang paling dihindari ya sebenarnya ya kalau meminjam di pinjol ilegal. Jadi amankan terlebih dahulu data-data kalian, dan di sini alamat tempat tinggalnya. Nah, sini misalkan Jalan Bangau. Nah, kemudian provinsinya misalkan Yogyakarta. Setelah itu kalian diarahkan untuk mengisikan kontak darurat 1. Di sini kalian pilih hubungannya dulu orang tua. Kemudian nama kontak darurat langsung kalian masukkan saja. Setelah itu di sini kontak darurat kedua, di sini kalian masukkan lagi itu hubungannya apa ya. Nah, misalkan kita pilih pasangan. Kemudian masukkan lagi nama kontak daruratnya. Setelah itu kontak darurat yang ketiga, di sini kita pilih, kemudian nama kontak daruratnya lagi. Nah, setelah semuanya sudah terisi, dan ini pastikan jangan ada nomor kondar yang nggak aktif ya, karena di aplikasi ini kita nggak tahu ya, walaupun memang nggak ditelepon sama sekali, tetapi pastikan saja nomor kondarnya ini aktif. Dan kalau bisa lebih bagus masukkan nomor kalian sendiri saja, agar misalkan nanti kalian bisa handle untuk ketiga nomor kontak darurat ini. Nah, oke, langsung saja kita tekan selanjutnya, dan di sini kita akan diarahkan untuk pemasukan foto KTP dan juga foto selfie dengan KTP. Nah, ini ada contohnya seperti ini, dan nanti kalian akan diarahkan untuk mengambil gambar. Nah, di sini untuk foto selfie dengan KTP, jadi kalian masukkan saja, dan saran saya sih hasilkan foto yang memang sangat bagus, karena memang aplikasi ini masih jelek banget sistemnya, jadi kadang error, kadang enggak, kadang ditolak, kadang diterima ya. Setelah itu jikalau sudah, kalian tekan di sini selanjutnya, dan kalian akan diarahkan untuk pengisian rekening bank untuk pencairannya, dan juga nanti akan langsung ditinjau oleh tim auditnya. Untuk peninjauannya nggak membutuhkan waktu lama sih sebenarnya. Kemarin gua hanya sekitaran 5 menitan atau 10 menitan ya, langsung dapat hasil bahwa di ACC. Namun tentunya kalian harus cek m-banking kalian secara berkala ketika kalian sudah mengajukan, karena kita nggak mendapatkan notifikasi sama sekali jikalau di ACC atau di Autol ya. Nah, jadi cek m-banking kalian, dan kalau saran saya sih gunakan rekening yang memang mempunyai m-banking. Dan buat kalian yang tahu apakah di aplikasi ini bisa mengajukan dengan menggunakan data busuk dengan cara digalbay, coba kalian ketikkan di kolom komentar, karena gua belum pernah nyobain deh ya. Dan siapa tahu kalian pernah rawat di aplikasi ini terus mengajukan di saudaranya, bisa kalian ketikkan juga di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing dan gaskan lagi dan habisin duit saudara lainnya ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal saldo top ini. Dan jika kalian ingin mengajukan, ajukan di pagi hari, karena memang dari pertama dia rilis untuk aplikasi ini limit kuotanya nggak terlalu banyak. Dan pastikan ya amankan terlebih dahulu data-data kalian, jangan asal mengajukan. Dan kalau bisa sih menggunakan handphone yang memang khusus untuk pengajuan pinjol saja, jangan menggunakan handphone pribadi kalian, karena tentunya beresiko banget jikalau meminjam di pinjol ilegal ini. Nah, dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. See you next my video. Bang.